Hari ini kita akan ngomongin terkait UX, User Experience. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tips dan trik memilih responden UX, baik kuantitatif ataupun kualitatif. Kita juga telah membahas berapa sih jumlah responden yang paling ideal untuk digunakan. Seperti kita ketahui, seorang responden mewakili sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakter. Kesamaan karakter yang dimaksud seperti latar belakang, keinginan, masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Dalam video ini, kita akan coba dokumentasikan informasi dari responden. Dalam UX, sering dikenal dengan istilah user personas. Lebih singkat kita sebut saja personas ya. Personas adalah sebuah dokumentasi yang berisi informasi terkait responden tertentu. Karakter yang ditampilkan bisa real, bisa juga fiksi. Informasi di personas digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan desain yang akan dibuat. Tidak ada acuan terkait informasi apa saja yang harus ditampilkan di personas. Namun, secara umum, personas berisi data diri, latar belakang, kemampuan, harapan, dan perilaku responden terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Meski data diri bisa jadi fiksi, namun informasi harus real, didapat dari sumber primer, yaitu responden itu sendiri. Untuk personas fiksi, kita bisa gunakan gambaran yang mewakili karakter tersebut. Semisal, personas Spider-Man mewakili karakter pengguna yang kuat. Personas Batman mewakili karakter pengguna kaya. Personas Iron Man mewakili karakter pengguna cerdas. Secara spesifik, tujuan dari personas antara lain: dokumentasi empati. Empati adalah memahami pengguna secara mendalam. Dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan mereka. Ini merupakan kunci dalam menggali masalah. Pendekatan seperti ini sering kita sebut dengan istilah teknik etnografi. Tanpa pemahaman terhadap masalah, solusi pasti tidak akan tepat, berujung pada aplikasi yang gagal, tidak menyelesaikan masalah pengguna. Pengambilan keputusan. Personas berisi informasi terkait pengguna. Informasi berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain aplikasi, sebagai acuan bagi desainer untuk merancang. Panduan agar desainer tidak subjektif, karena semua keputusan harus didasarkan pada data dan fakta. Dokumentasi personas dilakukan di tahap paling awal, sebelum aplikasi dibuat. Semisal nih, kita menggunakan metode design thinking. Personas dilakukan di tahap empati, sebagai dasar untuk melakukan define pada tahap kedua. Define digunakan untuk mendefinisikan permasalahan. Pada metode lain, semisal HCD, Human Centered Design, personas dilakukan pada tahap inspirasi. Di tahap pertama, digunakan sebagai dasar untuk melakukan ideation. Pada tahap kedua, ideation digunakan untuk mengidentifikasi potensi solusi yang akan diberikan. Personas sangatlah penting, bisa disebut kunci dari UX. Aplikasi yang baik harus sesuai dengan harapan pengguna. Libatkan personas dalam setiap tahapan desain, termasuk pengambilan keputusan. Semisal, desainer bingung untuk menyediakan apakah fitur A ataukah fitur B. Maka libatkan saja personas. Minta mereka untuk memilih, karena personaslah yang diasumsikan akan menggunakan aplikasi tersebut nantinya, bukan kita, desainer. Termasuk personas dilibatkan saat pengujian aplikasi. Metode yang paling tepat adalah exploratory. Pengguna mengeksplorasi interaksi yang ada di dalam aplikasi, menggunakan skenario kasus sebagai panduan. Jumlah personas yang paling ideal adalah 5. Analisis terkait kenapa 5 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jika kalian penasaran, silahkan cek di link yang ada di kanan atas. Personas menentukan kapan aplikasi siap untuk dirilis. Setiap desain dari aplikasi akan diujikan ke personas.
Informasi di dalam personas dijadikan pertimbangan untuk mengukur apakah solusi telah mampu menyelesaikan permasalahan. Jika belum sesuai, lakukan redesign. Redesign sendiri dapat dilakukan berkali-kali. Redesign hanya akan berhenti jika personas merasa aplikasi sudah sesuai. Inilah peran kunci dari personas. Coba kita tarik mundur. Bayangkan jika kita salah memilih personas, apa yang akan terjadi? Karena at the end, yang akan menggunakan aplikasi adalah pengguna yang direpresentasikan oleh personas. Semoga informasi ini bermanfaat. Pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat sebuah user personas.